Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang bisa menyapa kita di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Baik, pagi hari ini mari sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia. Kita masih dalam kitab Yeremia Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang 29. Pasal yang 29 ini semua pasti udah tahu ya, ayat-ayat yang paling sering dibawakan. Mari sama-sama kita lihat di ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan ayat favorit saya, dan saya percaya juga ayat ini merupakan ayat yang mungkin Bapak Ibu Saudara senang dan bisa memberkati kita, bisa mengingatkan kita. Tapi saya ingin kita sama-sama belajar dalam pasal 29 ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai ada ayat 11 ini? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat latar belakang dari pasal 29 ini Bapak Ibu Saudara, di mana perikop kalau kita baca di pasal 29, di sana dikatakan surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, kalau saya baca, saya banyak membaca Saudara, dari buku entah dari Alkitab Penuntun dan dari mana saja. Di sana selain surat kiriman, tetapi dikatakan di sana adalah nasihat-nasihat kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Nah, kenapa sampai bangsa Israel ini dalam pembuangan, Saudara? Yang kita tahu bersama bahwa sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa Israel ini mengingkari yang namanya janji kepada Tuhan. Hal yang paling parah adalah mereka menyembah kepada Allah lain. Artinya mereka meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu bersama bahwa waktu mereka berperang dengan Babel, di sana mereka boleh dikatakan mereka kalah total dengan kerajaan Babel ini Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya mereka jadi tawanan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa cerita dari bangsa Israel ini kalah oleh kerajaan Babel, bahkan mereka sampai menjadi bangsa yang tertawan di Babel. Mereka jadi budak di sana Saudara. Bahkan kalau boleh kita tahu, mereka dahulu itu boleh dikatakan bangsa pilihan, tapi sekarang mereka jadi bangsa yang tertawan. Kenapa? Karena mereka ingkar janjinya mereka dengan Tuhan. Mereka menyembah kepada Allah lain. Itulah konsekuensi yang akhirnya mereka harus terima. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam masa pembuangan Bapak Ibu Saudara, mudah saja bagi bangsa ini untuk yang namanya putus asa, pasti. Kedua, jadi hilang pengharapan, bahkan terpuruk dalam situasi dan keadaan waktu mereka ada di pembuangan Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa ayat 11 ini muncul? Karena Bapak Ibu Saudara, ada pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk mereka yang ada di pembuangan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Di pasal yang keempat, saya ingin mundur beberapa ayat, pasal keempat,
ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Masih tetap di pasal 29, tapi kita mundur pada ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, di sini kalau boleh kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara, ada pesan Tuhan yang Tuhan kirimkan bagi bangsa Israel tersebut di waktu mereka dalam pembuangan melalui Nabi Yeremia, di mana Tuhan tidak ingin umatnya, umat pilihannya itu terus menerus yang namanya terpuruk oleh keadaan. Kalau kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara, ya mereka memang dalam pembuangan, tapi melalui Nabi Yeremia pesan Tuhan atau nasihat kepada bangsa Israel dalam pembuangan, di sana dikatakan Tuhan itu tidak ingin melihat bangsa atau umat-umatnya itu atau bangsa pilihan itu terus-menerus dalam keterpurukan. Memang saudara, benar mereka jadi budak di Babel. Karena kenapa? Karena konsekuensi yang mereka harus terima karena perbuatan mereka yang dahulu sebelumnya, saudara. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau biarkan begitu saja Bapak Ibu Saudara. Walaupun mereka meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan punya belas kasih kepada bangsa ini Bapak Ibu. Meski mereka sudah menduakan Tuhan, mereka menyembah Allah lain selain Tuhan, tapi Tuhan tidak mau bangsa ini terpuruk oleh situasi dan keadaan. Itu sebabnya di ayat 4 sampai 7 ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan ingin mereka itu bangkit kembali, atau bahasa kerennya sekarang adalah move on. Move on Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan mau bangsa ini bangkit dari segala keterpurukan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau mereka tetap menjalani kehidupan mereka dan berdoa bagi bangsa yang memperbudak mereka. Bayangkan saudara, Tuhan yang sudah ditinggalkan, tapi Tuhan masih punya belas kasih. Dan Tuhan memberikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia untuk bangsa ini. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang, dikatakan terus menjalani kehidupan dan berdoa bagi bangsa yang memperbudak mereka. Nah, kehidupan tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Tetapi selama masa-masa sulit terjadi, yang Tuhan inginkan adalah mereka harus terus maju, mereka harus tetap bangkit. Karena apa saudara? Tuhan tidak mau mereka ada dalam posisi yang terpuruk setiap harinya. Itu sebabnya pesan bahkan nasihat yang dari Tuhan melalui Nabi Yeremia ini kepada mereka. Dikatakan di sana ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang juga hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita
karena situasi dan keadaan kita mulai terpuruk, karena situasi dan keadaan kita mulai lemah, karena situasi dan keadaan membuat kita menjadi putus asa. Nah, Tuhan saja bagi bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, Tuhan buat mereka untuk selalu bangkit, move on. Kata Tuhan, jangan terpuruk oleh situasi dan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini kita akan mungkin Saudara dalam keadaan yang terpuruk, mungkin dalam keadaan yang hari-hari ini buat Saudara putus asa. Dan kita tahu bersama kita di ujung dari akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, di mana kesusahan demi kesusahan yang akan terjadi. Tapi ingat, orang yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu sebabnya di ayat 7 di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Kalau boleh saya ganti kata-katanya, Saudara, di sana dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku tempatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dalam 1 Timotius 2 pasalnya yang pertama sampai yang ketiga, di sana dikatakan, saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, di sana dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dalam keadaan kita yang mungkin kesusahan, dalam keadaan kita yang mungkin buat kita itu sulit untuk berdoa, tapi di sini dikatakan tetaplah berdoa, karena Tuhan itulah yang berkenan kepada Allah. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya. Sedangkan bangsa Israel yang terpuruk sama sekali, boleh dikatakan mereka diperbudak oleh bangsa Babel, Tuhan masih berbelas kasihan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita percaya, kita yang sudah terima banyak firman Tuhan, saya percaya kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari tetap bersemangat, tetap melanjutkan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap terus maju. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebabnya Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.